mengetik rumus-rumus di Word. Nah, kamu mungkin sering melihat pengetikan rumus-rumus seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Nah, disinilah akan saya beritahu bagaimana cara mengetik rumus seperti ini di Microsoft Word. Rumus seperti ini itu tersimpan di equation. Di sini kita sisipkan dengan mengklik menu insert ini. Pada bagian kanan kita pilih equation ini. Kita klik saja equation. Nah ini, maka muncullah menu equation. Pada equation ini insert equation, kita bisa menuliskan fraction atau perperan seperti ini misalnya. Nah ini ada 1, 2, 3, 4 jenis. Yang pertama atas bawah 1/2 misalnya. Nah ini panah ke kanan, kasih jarak spasi. Berikutnya ada yang miring seperti ini, ada yang lurus seperti ini, juga ada yang atas bawah cuma yang pakai huruf kecil. Yang pertama fraction, yang berikutnya di sini untuk penulisan insert equation ini. Script terdiri dari subscript, mungkin sudah paham, yaitu yang naik ke atas. Nah ini superscript, ada yang subscript yang turun ke bawah, ada juga yang pangkatnya 2 ini, pangkatnya 2, ada juga yang kebalikannya, yaitu left subscript superscript. Jadi subscript dan superscript digabung cuma di belakang. Nah inilah, nanti bisa kita praktekkan satu persatu. Nah berikutnya ada juga untuk penulisan akar. Nah ini insert equation akar ini atau radikal ini. Radikal akar. Nah ini ada akar yang di atasnya ada akar pangkat. Nah ini ada akar juga yang pangkat 2. Kemudian ada juga integral ini. Nah nanti bisa dipraktekkan satu persatu. Ini saya kasih gambaran terlebih dahulu. Nah dan seterusnya nanti bisa dipraktekkan sendiri macam-macamnya. Nah sekarang saya akan membuatkan sebuah contoh untuk menuliskan seperti ini. Akar pangkat sekian sekian sekian. Nah ini. Untuk membuat equation, ini insert equation, sebaiknya kita buatkan kerangkanya terlebih dahulu. Jadi tidak langsung tidak menuliskan langsung angkanya, tapi kerangkanya terlebih dahulu. Yaitu ini akar, berarti kita tuliskan dulu akar, kita pilih akar ini, akar. Nah yang berikutnya akar, di dalam akar itu terdiri dari akar dari kurung, tapi kurungnya berpangkat. Nah berarti kita kasih pangkat terlebih dahulu, pangkat seperti ini atau kuadrat ya, dan yang sebelah dalamnya adalah kurung. Nah berarti ini kurung dan berpangkat. Nah kita menuju ke akhir. Kalau belum sampai akhir kita panah ke kanan satu kali sampai di akhir. Akar pangkat N ini ya. Kemudian sama dengan 1 tambah, nah ini baru tambah perperan berarti ini. Nah, per tambah lagi plus perperan lagi ini fraction. Nih. Di dalam fraction ini terdiri dari ini yang atas N dalam kurung kemudian kuadrat. Nah ini berarti script. Kita pilih script plus titik. Kalau polanya sudah jadi baru kita mengisinya ini. Berarti 1 tambah X. Di sini 1 plus X. Nah terus pangkat N. Nah, terus 1 tambah NX plus 1 kurung 1 tanda seru. Nah, kemudian ini berikutnya N-1, N-1. Nah, pangkatnya X kuadrat. Nah, pembuatan seperti ini memang lama sekali ini, lama, makan waktu. Nah, inilah. Nah, seperti ini. Menuju ke akhir plus titik selanjutnya ini.
jika kita menuliskan dengan equation, ya, walaupun kurung buka dan kurung tutup ada di keypad, tapi kita tetap harus mempergunakan equation. Karena jika tidak mempergunakan equation, ini hasilnya. Ini pakai keyboard, kurung buka dan kurung tutup. Nah, pada saat dia peran yang hurufnya tinggi seperti ini, kurung buka dan kurung tutupnya tidak ikut naik dia. Nah, tapi kalau pakai equation, dia ikut naik dia. Setinggi apapun dia ikut naik. Setinggi apapun dia ikut naik. Jika kamu tidak menemukan karakter di equations, kamu bisa mencarinya di simbol ini. Nah, misalnya tanda kurang lebih ini, ataupun tanda-tanda lainnya, bisa panah bawah ini. Inilah gabungan dari equation dan simbol. Nah, ini misalnya ada derajat Celcius dan sebagainya. Itulah pembuatan rumus-rumus dengan equation dan simbol. Nah, ini mungkin untuk lebih detailnya akan saya buatkan video selanjutnya. Di equation, semua rumus bisa dituliskan di sini. Sebagai contoh yang pertama ini, di sini ada akar. Nah, berarti kita pilih equation ini agar muncul menu equation akar. Nah, berarti kita pilih atau cari kita akar. Nah, inilah akar. Nah, kita klik. Nah, akarnya cuma ada satu di dalam, berarti ini. Inilah akar. Nah, kita masuk ke kotak titik-titiknya ini. Nah, kemudian setelah akar di sini ada kurung dan pangkat N ini. Berarti kita pilih pangkat ini atau kuadrat ya. Nah, inilah kuadrat. Kita klik kuadrat. Nah, ini sudah kuadrat. Kita masuk ke yang pertama. Nih. Di sini ada kurung 1 tambah X. Berarti kita pilih kurung ini. Kita pilih kurung. Nah. Di sini kita baru menuliskannya, yaitu 1 tambah N tambah X pangkat N. Nah, ini masuk ke kotaknya pangkat N. Agar tidak menuliskan selalu di pangkat seperti ini, nah, kita geser ke kanan satu panah. Nah, ini. Kemudian kita tekan sama dengan. Kita tekan 1, ini 1 plus. Nah, ini berarti per. Nah, per kita cari di sini peran. Inilah per. Ini. Berarti kita pilih yang ini. NX per 1 tanda seru. Berarti NX per 1 tanda seru. Seperti ini. Nah, ntar ini biar nggak bold, saya perkecil dulu. Untuk ke berikutnya, kita tekan panah kanan agar tidak melanjutkan pada di bawah ini. Nah, terus plus. Di sini juga per ini. Per seperti ini, kita pilih per lagi. Nah, per yang atas berarti N dalam kurung X kuadrat. Berarti kita pilih di sini N dalam kurung berarti ini N min 1. N min 1. Nah, kemudian keluar dari kurung panah X kuadrat. Berarti kita pilih kuadrat di sini. Kita pilih kuadrat ini. X ke panah atas kuadrat. Nah, untuk keluar dari kuadratnya kita panah ke kanan sekali. Nah, ini. Tinggal nulis bawahnya. Bisa pakai mouse, bisa pakai panah ya. Bawahnya 2 tanda seru. 2 tanda seru. 2 tanda seru. Nah, inilah. Kemudian bisa pakai mouse plus lah, plus titik. Nah, itulah penulisan equation. Nah, jika kita telah lebih dalam pada equation, itu saya pilih di insert equation lagi ini, equation. Untuk fraction atau per ini kita memilih ini
mau yang atas bawah atau yang nyamping kiri kanan ini. Misalnya ini untuk perpangkatan atau kuadrat di sini ini. Pangkat atas atau superscript atau pangkat ke bawah atau subscript atau yang seperti ini. Kita bisa menyesuaikan masing-masing. Nah, kemudian untuk akar itu radikal ini. Nah, ini radikal kita bisa pilih mau radikal seperti ini atau yang ada angka di ujungnya atau yang lainnya. Tinggal kita pilih. Nah, integral. Nah, integral inilah kita bisa mencoba satu persatu. Ini ada summary atau legs operation ini. Sebaiknya kalau memang pakai rumus, semuanya pakai rumus. Sebagai contoh ini dalam kurung ini ya. Dalam kurung ini. Dalam kurung. Kalau kita memakai dalam kurung yang biasa, misalnya dalam kurung 2 tambah X misalnya. Seperti ini. Kelihatannya bisa. Tapi problemnya pada saat X-nya menjadi X per, misalnya tambah, dalam kurung lagi, 2 tambah 1 per Y misalnya. 1 per Y. Nah, kurung tutupnya tetap kecil ini. Kurung tutupnya tetap kecil. Jadi walaupun ada di keypad, nah sekarang bedakan ya, ini kurung tutupnya tetap kecil. Inside equation. Walaupun kurung buka seperti ini, kurung buka tetap memakai ini, karena dimungkinkan pada di dalam kurung itu ada perperan atau ada angka yang tinggi seperti ini. Misalnya kalau 2 ditambah 1 Y. Nah, dia kurungnya itu membesar 1 per Y. Nah, jadi walaupun di keyboard ada, tetaplah mempergunakan equation karena equation sudah fleksibel, menyesuaikan dengan besar kecilnya huruf sesuai rumus.